Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Hari ini kami mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Maya Azwania. Kalian bisa panggil aku Awa. Yang kedua, perkenalkan, nama aku Ulan Agustina. Kalian semua bisa panggil aku Dan yang ketiga, perkenalkan, nama aku Muhammad Nur, bisa dipanggil Dan yang terakhir, nama aku Tirta Panji Kusumairawan, biasa dipanggil Tirta. Loh, orangnya di mana kok nggak ada? Oh, di sini. Halo teman-teman. Hai. Di sini kami akan mengambil satu bab yang akan kami jadikan pembahasan di kelompok kami. Ada yang namanya pola pikir ilmiah. Yang pede dan ngotot belum tentu yang pintar. Kenapa demikian? Karena yang pede dan ngotot atau bahkan yang suka debat dengan hal yang tidak penting itu belum tentu yang dia katakan benar. Di sini kami mengambil salah satu cuitan komentar netizen dalam postingan seseorang yang sedang melakukan pengakuan dari sebuah isu yang beredar. Wih, serem juga ya kalau ada tokoh Bobby di dunia nyata. Tapi bukan saya. Terus Bobby ini siapa kalau bukan Robby ya? Udah lah, simple aja. Mending kita ngitung. 1 tambah 1, 2. 11 kali 11, 121. 12 kali 12, 144. 8 kali 8, 6 kali 4. That simple. Yang waras-waras aja. Dari mata saya masih mati, sehat. Terus sekarang pakai kacamata. Mah, itu mah kacamatanya mah. Tolong mah. Terus sampai sekarang saya baca minus 1,5. Udah lah mah, kacamatanya mah. Terus kalau keluarga saya dibakar gimana? Anak saya dibakar mati gimana? Aduh. Mata masih sehat saya sekarang. Tolong mah, kacamata Robby. Kalau keluarga saya dibakar gimana? Kalau keluarga saya dibakar gimana? Gimana? Aduh. Nah, teman-teman, setelah kita melihat reka adegan dalam video tersebut, kami dapat menyimpulkan tentang isinya bahwa di sini seorang laki-laki yang tengah membuat pengakuan untuk isu yang beredar ini mengatakan dengan pede dan juga terkesan ngotot, memaksa dan juga secara tidak sadar melakukan kalimat ancaman. Kesalahan berpikir yang kami maksud adalah di mana dia justru melakukan kesalahan berpikir seperti konsep yang telah kami usung. Harusnya dia melampirkan bukti nyata yang bisa diterima oleh masyarakat, bukannya justru menjelaskan hal lain yang tidak bersangkutan. Kesalahan berpikir seperti inilah yang membuat seseorang ini menerapkan dalam pikirannya bahwa ketika dia menyampaikan sesuatu, ketika dia melakukannya dengan pede, ngotot, bahkan mengajak debat para pemirsanya, maka dia akan dianggap benar dan juga mendapatkan bukti nyata. Padahal secara analisis yang telah kami lakukan pada beberapa masalah yang sering terjadi dalam pemikiran ini adalah bahwanya mereka lebih mementingkan apa isi informasi tersebut saja. Mereka tidak mau repot untuk membuktikan secara nyata berita dan cuitan ataupun isu yang telah mereka baca. Masyarakat juga cenderung tidak mau ambil pusing soal mana yang benar maupun mana yang salah. Mereka hanya mengandalkan gosip-gosip yang tidak ada landasan bukti nyata untuk memenuhi rasa penasaran mereka terhadap sebuah cuitan, berita, isu, ataupun gosip-gosip yang beredar di media sosial. Yang terjadi jika kita tidak bisa menerapkan pola pikir ilmiah yang baik dan benar, maka kita akan dianggap kosong atau hanya perusak suasana. Kenapa demikian? Karena mereka kan cenderung hanya FOMO, mengikuti gengsi, dan tidak pada kenyataan yang terjadi. Ini berdampak negatif bagi banyak orang jika berita atau isu-isu yang terjadi salah pada pemikirannya. Terakhir, di sini kami hanya bisa mengajak masyarakat lainnya untuk lebih bijak dalam mengolah berita ataupun gosip, bahkan isu yang beredar. jika memang masih belum bisa atau tidak mau repot mencari bukti nyata, maka jangan sampai berita yang salah penyampaian dan salah pengertian itu kembali kita sebarkan tanpa bukti yang logis atau nyata.